Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang menyaksikan. Di sini kami akan mempresentasikan terkait menelusuri jejak kekayaan pendidikan kewarganegaraan dengan Pancasila. Dengan anggota kelompok yang pertama, saya Salma Safira Fatia Ardiani dengan NIM A11 2021 13372. Yang kedua ada Kak Aziza Aska Sajida dengan NIM A11 2021 13394. Dan yang terakhir ada Kak Salsabila Ayu Angelina dengan NIM A11 2021 13424. Merajut kehidupan bangsa dengan nilai Pancasila. Yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini mengenai pendahuluan, etimologi, nilai etika, nilai sosiologi, nilai sejarah, nilai ilmu hukum, nilai ilmu negara, dan nilai ilmu politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Salsabila. Terima kasih, Kak Salma. Saya akan membacakan pendahuluan. Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi sumber nilai-nilai yang mengarah pada pembentukan norma hukum, moral, dan kenegaraan. Dalam konteks ini, pemikiran kritis, rasional, sistematis, dan komprehensif. Pancasila menciptakan dasar nilai yang fundamental. Meskipun tidak menyajikan norma-norma langsung, filsafat ini memberikan dasar universal untuk kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata, mereka menjadi norma-norma jelas sebagai panduan, memberikan landasan dan arah bagi perilaku manusia dalam berbagai konteks sosial, membentuk pedoman untuk tindakan dan interaksi di masyarakat dan negara. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Kak Aziza Aska Sajida. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Salsabila. Di sini saya akan membacakan bagian etimologi atau disebut dengan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, merujuk pada ilmu tentang kebiasaan dan adat. Seiringnya, moral dari bahasa Latin mores mencerminkan ide-ide umum tentang tindakan manusia yang baik dan wajar. Moralitas menilai baik buruknya suatu tindakan. Etika bersifat teoritis, sedangkan moral bersifat praktis sebagai ukuran perilaku. Dalam konteks bahasa Indonesia, moral sering diterjemahkan sebagai susila. Ada pula istilah etiket yang berkaitan dengan sopan santun, menegaskan perbedaan antara etika dan etiket. Pemahaman ini penting dalam pembentukan dasar perilaku yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Salma. Terima kasih Kak Aziza. Di sini saya akan memberikan terkait nilai etika. Pancasila menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilainya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi pedoman penting dalam berperilaku dan bertindak. Etika Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan gotong royong. Penerapan etika Pancasila dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, dan tak lupa juga dengan musyawarah mufakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Salsa. Terima kasih Kak Salma.
Saya akan membacakan nilai sosiologi dan nilai sejarah. Nilai sosiologi itu apa? Pancasila mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia seperti gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat. Nilai-nilai Pancasila membantu membangun masyarakat yang harmonis, rukun, dan saling tolong-menolong. Pancasila juga menjadi perekat bangsa dalam menghadapi perbedaan suku, agama, dan budaya. Nilai sejarah itu apa? Pancasila lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan persatuan. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam berbagai peristiwa sejarah bangsa, seperti Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Pancasila menjadi pemersatu bangsa di tengah keragaman dan dinamika sejarah Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh lagi Kak Aziza Aska Sajida, silakan. Oke, terima kasih Kak Salsa. Di sini saya akan membacakan bagian nilai ilmu negara dan ilmu politik. Yang pertama, saya akan membacakan ilmu negara. Ilmu negara dibagi beberapa bagian. Yang pertama, Pancasila menjadi dasar bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia, termasuk bentuk negara, sistem pemerintahan, dan pembangunan kekuasaan. Kedua, nilai-nilai Pancasila seperti kedaulatan rakyat, demokrasi, dan konstitusionalitas menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, Pancasila menjamin terwujudnya negara yang demokratis, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah nilai ilmu politik. Nilai ilmu politik dibagi beberapa bagian juga. Yang pertama, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan politik di Indonesia, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan partisipasi politik masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah mufakat, toleransi, dan gotong royong menjadi landasan bagi sistem politik yang demokratis dan partisipatif. Yang ketiga, Pancasila menjamin stabilitas politik dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan akuntabel. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kak Salma. Baik, di sini saya akan membacakan ilmu yang terakhir, yaitu nilai ilmu hukum. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia, dan semua perundang-undangan harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persamaan hak, dan supremasi hukum menjadi dasar bagi sistem hukum di Indonesia. Pancasila menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga memiliki nilai-nilai fundamental dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman moral, sosial, hukum, dan politik bagi bangsa Indonesia, dan terus-menerus relevan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan dinamika di masa kini. Penerapan nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai contoh, seperti 1. Menolong orang yang kesulitan di jalan. 2. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. 3. Mengikuti kegiatan musyawarah di lingkungan tempat tinggal. 4. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. 5. Menghormati simbol-simbol negara. Tak terasa kita sudah di penghujung dari presentasi kali ini. Dari kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.